Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was-sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pendengar setia dakwah media dalam kajian online yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah taala untuk bisa bertemu dalam kajian rutin online yang diselenggarakan oleh Dakwah Media Surabaya. Mudah-mudahan kajian kita senantiasa membawa manfaat, membawa maslahah dalam kehidupan kita, baik di dunia, lebih-lebih untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai salah satu amal soleh, amal ibadah yang mulia di sisinya, yaitu talabul ilmi syar'i, mencari ilmu syar'i, mengkaji ilmu syar'i, di mana mengkaji ilmu syar'i atau talabul ilmi syar'i adalah bagian dari syariat yang mulia. Syariat ini diwajibkan oleh setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu syar'i hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin, bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya menambah amal soleh dan amal ibadah kita, tapi yang lebih penting dari itu mengajak pada kaum muslimin untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, untuk tetap berada di siratil mustaqim, berada di petunjuk Allah, di jalan Allah. Yang insyaallah apabila kita tetap berada di jalan Allah, petunjuk Allah, maka itu adalah merupakan jalan yang selamat, yang akan mengantarkan kita sampai kepada Allah dalam keadaan selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah Ta'ala berfirman dan memerintahkan kepada Nabi SAW, katakan, wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Jalanku artinya
syariat Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallahi ala basiratin, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi di antara manfaat dari kajian yang kita lakukan, di samping menambah pahala amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengajak kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk tetap berada di jalan Allah yang lurus, yaitu dengan ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap terus berada di jalan Allah dengan basirah, dengan ilmu. Itu diantaranya adalah dengan cara mengikuti kajian-kajian atau taklim-taklim yang ada. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini akan kita bahas satu kitab yang berjudul Mujibatul Jannati fi Dau'is Sunnah, yang artinya cara bebasnya 62 amalan pembuka pintu surga yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ja'sain. Mudah-mudahan insyaallah kitab ini akan membawa manfaat bagi kita semuanya di dalam meniti menuju jalan ke surga. Dengan kitab ini insyaallah mudah-mudahan jalan kita menuju surga akan semakin terbuka, akan semakin mudah jika kita benar-benar bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah merupakan tujuan hidup kita. Tujuan akhir hidup kita ada di surga. Cita-cita tertinggi kita ada di surga. Tujuan akhir kita ada di surga. Kampung halaman terakhir kita nanti ada di surga. Itu sebagai cita-cita yang tertinggi dari seorang mukmin, dari seorang muslim yang harus dicapai, yang harus diperjuangkan. Dan kita tidak boleh lalai terhadapnya dan darinya. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada materi, saya jelaskan dulu sebagai muqaddimah bahwasanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ada 3 syarat. Apabila kita ingin masuk ke dalam surga, maka ada 3 syarat. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rukun-rukun iman yang telah dijelaskan di dalam al-hadis atau dalam Al-Quran. Yang kedua dengan amal soleh. Yang masuk surga syaratnya adalah dengan amal soleh. Kita hanya memiliki iman tetapi tidak beramal soleh, maka iman kita tidak bermanfaat. Artinya bisa masuk surga tetapi terakhir ketika semua manusia sudah masuk ke dalam surga dan dia terakhir, karena dia tidak memiliki amal soleh, amal ibadah sama sekali. Dia hanya bermodalkan iman kepada Allah. Yang ketiga adalah
masuk surga atau syarat masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga yang pertama adalah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Yang artinya, dan bergembiralah atau berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal saleh. Bagi mereka akan mendapatkan kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu mendapatkan surga. Adalah merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh seseorang apabila dia ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia masuk ke dalam surga tanpa beriman kepada Allah taala. Karena iman merupakan bagian dari tauhid, bagian dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Kita menjadi orang-orang yang baik, tetapi kita tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan kita tidak akan bermanfaat. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah tiada lain dan bukan melainkan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Ibadah yang bagaimana? Fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan mengikhlaskan dalam agama, artinya mentauhidkan Allah dalam beribadah. Orang-orang yang memiliki iman yang kuat, maka dia akan senantiasa mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepadanya, mengikhlaskan dirinya dalam beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala. Apa yang dia lakukan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dia landasi dengan iman, dia landasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tidak ikhlas dalam beribadah, misalkan dia berbuat riya dalam beribadah, maka tidak akan diterima amal ibadahnya. Apabila dia dalam beribadah kepada Allah disertai dengan berbuat syirik dan menyekutukan Allah Ta'ala, begitu pula tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti imannya tidak benar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan jika engkau menyekutukan Allah Muhammad, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan terputus. Dan kamu sungguh menjadi orang-orang yang rugi. Ini manakala ketika dalam suatu ibadah itu benar-benar tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan tauhid. Jadi ada keikhlasan kepada Allah di dalam beribadah. Nabi SAW bila bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati, yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun,
maka dakhalal jannah, insyaallah dia akan masuk ke dalam surga. Begitu pula sebaliknya, waman mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar, barang siapa yang meninggal atau mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah, berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu dari makhluk Allah, dari selain Allah, maka dakhalan nar, orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dosa syirik, dosa riya itu akan menghapus dari keimanan kita kepada Allah Ta'ala, menghapus amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu akan sangat merugikan kita dan tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Syarat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa kajian online dakwah media yang dirahmati oleh Allah. Syarat yang kedua masuk surga yaitu dengan amal saleh. Ini merupakan suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian semuanya ke dalam surga dengan apa saja yang telah kalian lakukan dari amal saleh, amal ibadah yang dahulu kalian lakukan selama hidup di dunia. Jadi amal saleh, amal ibadah kita sangat penting, karena itu bagian dari syarat kita masuk ke dalam surga. Jangan hanya kita mengandalkan iman, setelah itu terus kita berbuat seenaknya, berbuat apa saja. Tidak. Jadi orang yang meyakini bahwasanya sesudah iman itu sudah bebas dan bisa masuk surga dan tidak perlu amal saleh, maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan Murji'ah, keyakinan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Banyak di antara kaum muslimin yang memiliki pemahaman seperti ini. Dia beriman kepada Allah. Ketika ditanya agamamu apa? Agama saya Islam, KTP saya Islam. Tapi dia tidak melakukan amal saleh, tidak salat, tidak puasa, tidak sedekah, tidak berbuat baik, tidak memiliki akhlak yang mulia, maka jelas keyakinan yang dia miliki adalah bukan dari Islam dan menyimpang. Yang masuk surga mungkin KTP-nya saja, orangnya nyangkut di neraka, KTP-nya tertulis agama Islam, KTP-nya yang masuk surga tetapi orangnya nyangkut ke dalam neraka. Nauzubillah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam mentafsirkan surah Al-Kahfi ayat terakhir. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Yang artinya, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, sukses, bahagia, falyamal 'amalan shalihan, adalah dia beramal saleh. Ini suatu syarat wajib sunatullah yang harus dilaksanakan. Tidak ada bahasan orang itu kalau sudah makomnya tingkat tinggi, makomnya tingkat hakikat, imannya sudah tinggi, tidak perlu salat lagi, tidak perlu amal saleh lagi. Nah, ini adalah keyakinan yang menyimpang dari jalan yang lurus, bukan dari Islam. Rasulullah SAW, beliau sudah jelas diampuni dosanya yang dahulu dan yang akan datang, tetapi beliau masih banyak melaksanakan ibadah, banyak melakukan amal saleh, bahkan lebih banyak. Semakin beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak amal salehnya. Mungkin kita kalau sudah diampuni oleh Allah sudah bebas leha-leha.
Sudah diampuni kok, ngapain lagi kita melaksanakan ibadah? Mungkin kalau kita seperti itu. Tetapi Rasulullah SAW semakin diampuni dosanya, semakin banyak ibadahnya, semakin bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Wal ya'mal amalan shaliha, beramallah kamu dengan amal saleh, maksudnya standarnya maka muwaffiqan li syar'illah. Amal saleh itu maksudnya di sini adalah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi standar amal saleh adalah yang disyariatkan oleh Allah. Shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syariat Nabi, sesuai dengan perintah Nabi, sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Amal saleh standarnya seperti itu. Jangan amal saleh kita ngarang sendiri. Jangan amal saleh kita lakukan sesuka hati kita sendiri. Tidak boleh. Ya, kita dengar amal saleh, amal ibadah, amal saleh, amal ibadah. Standarnya adalah yang diperintahkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu standarnya. Kalau kita melaksanakan suatu amal saleh, amal ibadah yang tidak diajarkan Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para salaf, maka amal ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal saleh, amal ibadah yang tidak ada contoh dari kami, yang tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun ay mardudun, dia amal tersebut ditolak, jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita jadikan satu pegangan bahwa standar amal saleh adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat dari diterimanya amal ibadah sebagaimana surah Al-Kahfi ayat terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan, tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah dengan satu makhluknya, dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya wa huwa alladzi yuradu bihi wajhullahi wahdahu la syarikalah. Amal ibadahnya benar-benar hanya ditujukan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala saja, dan dia tidak berbuat syirik di dalam melaksanakan satu ibadah tersebut. Ini di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir ini adalah merupakan rukun dari ibadah. Rukun dari ibadah itu ada dua, yaitu kita laksanakan ibadah itu ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita laksanakan ibadah itu mengikuti contoh dan petunjuk syariat dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, syarat diterimanya atau syarat masuk surga yang ketiga, syaratnya adalah dengan mencari atau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga ini setelah kita melalui syarat yang pertama dan yang kedua. Syarat yang pertama beriman kepada Allah, syarat yang kedua kita beramal soleh, sudah kita lalui. Yang ketiga mengharap ampunan, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya masuk ke dalam surga dengan kasih sayang Allah. Kok bisa begitu? Iya, karena ada orang yang beriman, ada yang orang-orang yang sudah melaksanakan amal saleh, amal ibadah, tetapi dia tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah. Kalau begitu, masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah saja, tidak usah beriman, tidak usah beramal saleh, tidak bisa tambahan. Malah mirip seperti orang-orang non-muslim. Orang non-muslim tidak memiliki iman, tapi mereka memiliki amal saleh, tapi amal saleh mereka tidak diterima oleh Allah. Amal saleh orang-orang kafir dibalas oleh Allah di dunia, tetapi tidak dibalas oleh Allah di akhirat nanti.
Jadi ada orang non muslim dia banyak sedekah, dia menjadi orang-orang sangat dermawan, dibalas oleh Allah di dunia amal kebaikannya. Ada orang kafir membantu orang lain, dibalas oleh Allah di dunia, tetapi tidak dibalas oleh Allah di akhirat. Jadi rahmat Allah ini penting. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 21, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Yang artinya, seandainya tidak ada karunia Allah atas kalian, tidak ada rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mensucikan dari kalian, tidak akan mensucikan salah satu dari kalian untuk selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha, tetapi Allah lah yang mensucikan siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Jangan kita remehkan. Jangan kita semata-mata mengandalkan iman dan amal soleh kita. Mentang-mentang kita sudah memiliki iman yang kuat, akidah yang lurus, amal soleh kita, ya, sebagaimana petunjuk Nabi SAW, tetapi kita sombong, tidak merasa fakir kepada rahmat Allah, tidak merasa fakir kepada ampunan Allah, ya. Bahkan kita terlalu pede dengan amal ibadah kita. Jangan harap orang seperti ini masuk ke dalam surga. Ya, jangan mengharap orang seperti ini masuk ke dalam surga. Karena kalau kita mengandalkan amal soleh, amal ibadah kita, berapa lama kita melaksanakan ibadah di dunia ini? Berapa lama? Cuma 60 tahun. 60 tahun. Dibandingkan dengan surga yang nantinya kita akan menempati untuk selama-lamanya. Gak ada apa-apanya amal soleh dan amal ibadah kita. Hanya 60 tahun. Itu nanti belum dikoreksi ikhlasnya, belum disaring ikhlasnya, mungkin separuh lebih hilang karena tidak ikhlas. No. Belum lagi nanti dicek amalnya sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak. Ya. Terus sudah dilaksanakan maksimal atau tidak, semuanya yang diperintahkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi dilaksanakan semuanya atau tidak. Kalau dikoreksi satu-satu, Masya Allah, amal soleh kita ini benar-benar tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan dengan nikmat Allah saja amal saleh kita, ya, nikmat kita bisa melihat, bisa berkedip, kemudian bisa melihat kembali, ya, bisa memejamkan mata. Nikmat ini saja bila dibandingkan dengan amal ibadah kita, kalau ditimbang tidak akan nututi. Ya. Nikmat Allah yang begitu besar hanya kita melihat saja. Dibandingkan dengan amal soleh, amal ibadah kita, tidak nututi, masih besar nikmat Allah. Amal soleh apa yang kita banggakan untuk masuk ke dalam surga? Coba kita lihat, siapa sih yang bisa beramal soleh, yang baik, yang sempurna di dunia ini? Kok dia berani mengandalkan amal solehnya, sementara dia sombong, tidak perlu rahmat Allah, tidak perlu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia menutup pintu taubat, ya. Dia menghinakan orang-orang yang berbuat maksiat. Dia menutup pintu taubat orang yang berbuat maksiat. Dia meremehkan orang lain. Dia menuduh orang lain itu ahli neraka. Yang seperti ini justru akan menutup pintunya dia sendiri untuk masuk ke dalam surga. Karena dia merasa sombong, merasa imannya bagus, merasa di manhaj akidah salaf, ya, merasa dia amal ibadahnya sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya, tetapi dia tidak merasa kekurangan akan rahmat dan ampunan Allah. Maka ini berhati-hati bagi orang-orang yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berjuang di dunia ini. Jangan sombong dengan kita sudah masuk ke dalam akidah salaf, manhaj salaf, terus mari ngono seenaknya sendiri kita, ya, berbuat, meremehkan orang lain, menutup pintu taubat, mendahului takdir. Ini semuanya akan bisa menyebabkan kita celaka. Karena di zaman Bani Israel
ada orang yang masuk surga hanya bermodalkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pembunuh, dia membunuh 100 jiwa, tapi dia masuk ke dalam surga. Ya, karena sudah dinas, sudah diceritakan dalam al-hadis sahih, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, jelas orang pembunuh 100 jiwa diampuni oleh Allah karena dia bertaubat. Dalam riwayat yang lain, dan riwayat Abu Dawud, ada seorang pelacur dimasukkan oleh Allah ke dalam surga hanya gara-gara dia memberikan air minum seekor anjing yang kehausan. Ini dengan apa? Ini dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang pelacur dia langsung masuk ke dalam surga ketika meninggal? Sedangkan di dunianya dia banyak melakukan amal maksiat. Dia hanya bermodalkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semuanya menjadi pelajaran bagi kita ma'asyiral muslimin. Nabi SAW bila bersabda, la yudkhil ahadan amaluhu al-jannata. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang itu semata-mata mengandalkan amal ibadahnya. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wala anta. Begitu pula engkau ya Rasulullah. Nabi mengatakan na'am wala ana. Iya. Begitu pula saya tidak akan selamat amal ibadah saya. Gak layak saya melakukan amal ibadah yang di sini untuk masuk ke dalam surga. Ya, seperti itu. Kecuali kata Nabi, illa ayataghamadhanillahu bifadlin wa rahmatin. Kecuali jika Allah memberikan kepadaku rahmatnya, karunia-Nya, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Nabi saja yang amal ibadahnya itu sudah luar biasa, topnya, baiknya, masih saja tidak mengandalkan amal ibadahnya, tetapi mengandalkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembukaan kajian kita tentang 60 amalan pembuka pintu surga. Ya, jadi muqaddimah yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, khususnya syarat-syarat dari masuk surga, yaitu dengan iman, amal soleh dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perinciannya nanti masuk ke dalam kitab, masuk ke dalam materi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada siang ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.